bom bam 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 bom bam 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 bim bam 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 rim bran ran ram ba 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 wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Wendralia. Saya di sini dari jurusan Sistem Informasi Kampus UBSI Karawang. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil dari observasi wawancara yang saya lakukan dengan salah satu narasumber di bidang IT untuk memenuhi mata kuliah Character Building. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih narasumber tersebut. Teknologi informasi kian berkembang sangat cepat. Dalam sebuah teknologi, terdapat suatu sistem, yaitu sistem informasi. Tahukah kalian sebuah sistem informasi? Sistem informasi adalah sistem yang mengkombinasikan pekerjaan manusia dan pekerjaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Arsip maupun data baru akan tersimpan dan terekam dengan baik untuk memberikan kemudahan pengguna untuk mencari data maupun informasi yang sedang dibutuhkan. Dalam pengelolaan, sebuah teknologi dibutuhkan orang-orang dan tangan-tangan yang hebat. Salah satunya seseorang yang berkarir atau memang mendalami di bidang information system atau di bidang information technologies. Saya di sini memiliki salah seorang narasumber, yaitu beliau berkarir di bidang IT sebagai asisten manajer di salah satu perusahaan recycle, yaitu ada Bapak Eko Purwanto. Beliau sudah lama berkarir di bidang IT selama kurang lebih 12 tahun. Dengan pengalaman dan keterampilan yang beliau punya saat ini, beliau sedang mengerjakan proyek besar. Pengetahuan yang beliau punya mengenai IT sangat luas, dan itu menjadi alasan saya untuk memilih beliau. Kemudian, tanggal pelaksanaan video tersebut saya ambil pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, dan bertempat di perusahaan recycle kawasan Surya Cipta. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai biodata narasumber. Pak Eko adalah seorang asisten manajer Departemen IT di salah satu perusahaan recycle daerah kawasan Surya Cipta Karawang. Beliau sudah 2 tahun bekerja di sana dan 12 tahun berpengalaman di bidang IT. Beliau membawahi tentang infrastruktur network, yang security, tentang sistem analis database analis, serta hampir semua sistem di bidang IT. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang saya dapatkan dan pertanyaan apa saja yang saya ajukan kepada beliau. Untuk pertama nomor 1, apa saja yang harus disiapkan dari sekarang untuk berkarya di bidang IT? Saya bertanya seperti itu, dan kemudian menurutnya hal terpenting dalam dunia IT adalah kita harus menguasai lebih dahulu dasar-dasar sistem informasi, seperti pemrograman, jaringan, basis data, database, dan sebagainya. Tidak lupa untuk soft skill untuk bekerja secara tim sangat penting. Komunikasi dan interaksi sesama tim. Tanpa adanya kerja sama sebuah tim, maka sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar dan sebuah tim tidak akan bekerja dengan baik. Maka dari itu, bekerja sama secara tim dan komunikasi yang baik harus sangat-sangat dipertahankan. Yang kedua, saya bertanya mengenai data analis. Dalam data analis itu, dan jika ke depannya saya ingin berkarir menjadi data analis, saya harus lebih banyak memperdalam soal apa dan fokus tentang apa. Menurutnya, dalam data analis, kita harus tahu toolsnya seperti apa, jenis database yang dikuasai,
seperti SQL Server, Oracle, dan fokus pada statistik data dan visualisasi data seperti menggunakan table Power BI. Kemudian nomor 3, ada jenis sertifikasi yang paling banyak dilirik oleh perusahaan, yaitu sertifikat apa saja? Bahwa sertifikat yang sangat dilirik untuk melamar pekerjaan, terutama menjadi daya tarik bagi para human resource dalam merekrut kita, yaitu adalah sertifikat dari lembaga-lembaga tertentu dan lembaga-lembaga teratas seperti dari Microsoft, Google, dan Cisco. Jika kita bisa mempunyai ketiga sertifikat tersebut, itu bisa menjadikan nilai plus untuk kita sebagai pelamar pekerja dan juga bisa menjadi acuan mereka dalam merekrut kita. Tidak lupa untuk diikuti dengan keterampilan yang sesuai dari keahlian tersebut. Nomor 4, kemudian saya mengajukan pertanyaan, apa tantangan dalam bidang yang beliau hadapi saat ini, dan bagaimana cara beliau untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena tantangan dalam dunia IT saat ini yang sedang dihadapi yaitu perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk terus belajar. Tidak termasuk belajar di dalam studi atau kuliah. Kita bisa belajar di luar dari studi ataupun kuliah. Dan tren yang saat ini tinggi akan sangat berguna dan akan banyak dikembangkan di perusahaan. Pentingnya mengikuti tren bagi generasi muda seperti saya khususnya, dan sangat penting untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru dalam mengikuti perkembangan zaman. Bisa kita lakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan forum diskus IT. Karena saat ini banyak juga forum diskus IT yang dibuka secara online dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa bergabung. Kemudian, jika idealisme di IT digenggam erat, maka informasi teknologi jauh dari kata layak. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya ajukan yaitu bagaimana tips membangun portofolio dan personal branding yang bagus. Beliau menjawab dan memberikan tips bagaimana cara membangun tersebut, yaitu untuk membangun personal branding yang bagus diperlukan portofolio yang relevan di bidang yang dikuasai. Dan juga sesuai dengan keahlian kalian, minat kalian di bidang apa, dengan open source keterampilan kalian, kita bisa menggunakan platform seperti LinkedIn untuk menambah jaringan, menambah wawasan, menambah komunikasi dengan HR, dan untuk membangun website dalam mempromosikan diri kalian sendiri. Pastikan untuk mencantumkan pengalaman dan keterampilan yang jelas di CV. Tunjukkan skill dan kalian dengan sangat kuat. Itu bisa menjadi nilai plus juga dan display dengan sertifikat-sertifikat. Kemudian bisa dengan mengupload project selama study di media sosial, ataupun kita bisa membuat website portfolio yang bagus untuk diri kita sendiri, untuk mempromosikan diri kita sendiri, sehingga memudahkan orang-orang di luar sana dalam melihat keterampilan dan kemampuan yang kita miliki. Dan untuk video wawancara saya bersama dengan narasumber ada di slide selanjutnya. Selamat menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata dan kejelasan informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adila Wendralia.
Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang sudah berpengalaman di bidang IT, yaitu di sini ada Pak Eko. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Purwanto. Saya bekerja di industri manufaktur. Saya sebagai asisten manajer IT dan saya membawahi tentang infrastruktur network and security, tentang sistem analis, database analis, serta ya hampir semua sistem. Halo Pak Eko. Yes, halo. Salam Adrila. kenal. Ya, salam kenal. Gimana Adrila? Oh ya, jadi di sini untuk memenuhi mata kuliah karakter building kan, karena Adila dari jurusan sistem informasi, maka mungkin nanti di masa depan Adila ingin berkarir di bidang IT. Nah, apa saja sih yang harus Adila siapkan ke depannya biar nanti tuh nggak terlalu kaget gitu? Oke Adrila, saat ini Adrila sedang semester berapa? Semester 3. Oke, semester 3. Nah, sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan ya untuk tentang sistem informasi yang tadi Adrila sampaikan ke saya. Satu, mungkin pada dasarnya kita harus fokus pada penguasaan dasar-dasar IT atau informasi teknologi seperti pemrograman, jaringan, dan basis data. Tapi tidak hanya serta-merta dasar-dasarnya saja. Nah, tingkat soft skill untuk komunikasi ya dan kerja tim, karena ini penting dalam lingkungan pekerjaan. Jadi tidak hanya dasar-dasarnya tapi komunikasi, karena sistem informasi yang mungkin Adrila ingin tahu itu ada yang sudah existing di dunia pekerjaan. Komunikasi serta interaksi dengan tim dalam lingkungan bekerja itu sangat penting juga. Iya, berarti kita nggak boleh putus komunikasi. Kalau misalkan ada masalah apa-apa cepat disampaikan, Iya. jadi cepat cari solusinya juga kan Pak. Oke, di dalam sistem, namanya sistem itu sudah terstruktur. Ya, terstrukturnya itu nanti Adrila akan mengetahui bahwasannya di dalam sistem itu ada hierarkinya. Ya, jadi dasar-dasarnya dipelajari dulu, banyak nanti pemrograman semuanya, sistemnya dalam berbentuk apa dan toolsnya seperti apa. Gitu. Ini kan Adila tuh lagi semangat banget nih belajar soal data analis. Gimana sih langkah pertama untuk menjadi seorang data analis itu? Kita tuh harus fokus mempelajari tentang hal apa dulu gitu yang harus kita perdalamin. Oke. Untuk kita bisa belajar data analis ya, pasti kita tahu ya tentang apa sih data dan bagaimana cara menganalisanya. Dan data yang dimaksud yaitu tentang informasi teknologi atau sistem informasi itu. Ya, satu, kita harus tahu pelajari alat dan teknik analis data. Alatnya, toolsnya seperti apa. Ya, kebetulan sekarang informasi teknologi sekarang banyak tools. Contoh seperti database nih, kita analisa database. Database tersebut apa yang kita kuasai? Mungkin SQL Server, pakai Oracle. Nah, dan juga kita harus juga fokus pada statistik. Statistik yang dimaksud adalah statistik data dan visualisasi data menggunakan tools seperti table seperti Power BI. Nah, jadi tools dan analisa data itu akan seiringan berjalan kita pelajari, kita kan bisa menganalisanya. Seperti itu. Jadi harus memperdalami itu juga. MySQL. Jadi ya Adrila, kalau banyak lah sekarang dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat. Banyak platform database itu berlomba-lomba mengupgrade aplikasi mereka, mengupgrade sistem informasi yang tepat sasaran yang dibutuhkan oleh end user, seperti itu. Oke. Okay. Nah,
Selanjutnya itu sertifikasi mengenai IT. Nah, sertifikasi mengenai IT itu kan penting banget ya Pak ya, apalagi dalam mencari pekerjaan. Nah, jenis sertifikat apa sih yang paling banyak dilirik oleh perusahaan gitu? Tingkatnya yang paling atas gitu, lembaga yang terpercaya gitu. Oh, oke. Sertifikasi yang mungkin yang terpopuler yaitu dari Microsoft, Google. Nah, tapi untuk sertifikasi dari lembaga terkemuka seperti Cisco, CompTIA, terus Microsoft, dan itu sangat dihargai sekali. Itu karena mereka atau perusahaan-perusahaan tersebut yang pelopor untuk informasi teknologi di mungkin hampir seluruh global ya, itu dia adalah salah satu pelopor ya. Makanya jika untuk mengambil sertifikasi itu ikut dengan sertifikasi tentang apa dulu nih, data analis. Oke. Data analis bisa ikut sertifikasi database ke Oracle. Ya kan? Tapi kayak gitu ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Nah, sebenarnya sertifikasi yang di bidang data seperti Google Data Analyst itu juga sangat jadi nilai tambah. Karena saat ini perkembangan kita tidak luput dari dunia internet. Dan di mana di dunia internet itu ada big data. Data yang besar, dan untuk menganalisanya kita harus membutuhkan suatu metode, dan itu untuk pembelajaran sertifikasi. Nah, sertifikasi itu adalah suatu bentuk kita sudah mempelajari, suatu bentuk kita sudah expert dalam spesifikasi. Contoh data analis banyak nih nanti, networking ada mungkin CCNI, CCNP itu singkatan ya nanti, terus ada MTC dan lain sebagainya, seperti itu kita terlihat. Berarti nanti juga kalau misalkan udah lolos nih di perusahaan, terus nanti tesnya kan juga ada kayak tes ini enggak sih, user gitu, kita di tes lagi gitu di perusahaan. Maksudnya tes praktek? Iya. Maksudnya tes praktek ya? Iya, biasanya seperti Nanti itu. dites Jadi lagi, gini, Pak. tergantung kebutuhan user ya. Jika user sudah melihat expert si kandidat tersebut, dia udah memenuhi syarat secara kurikulum CV, ya kan? Nah, apa saja skill yang dia kuasai, nah itu akan diutarakan dan diuji. Iya, diuji. Ya. Contoh, kalau memang dia expert di bidang data analis, akan mungkin kalau saya pribadi coba buatkan suatu komponen database untuk pemrograman dasar mungkin di bidang manufaktur, yaitu search engine-nya. Hanya itu dulu. Ketika end user membutuhkan data ini, data contoh barang tersebut akan ditampilkan secara bagaimana, seperti itu. Nah, terus yang kedua, tidak serta-merta kita juga harus mengatas tentang teknikal, tapi pengetahuan juga. Itu Adrila. Teknologi saat ini kan berkembang sangat cepat dan pesat nih ya Pak. Nah, apa sih tantangan Pak Eko saat ini di profesi Pak Eko yang saat ini, dan bagaimana sih cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, tantangan dalam bidang teknologi yang sekarang semakin berkembang sangat pesat, itu yang perkembangan teknologi yang cepat itu, dan kebutuhan untuk terus belajar. Belajar dengan tanda kutip, bukan belajar student ya. Belajar menganalisa data. Lebih sering praktek. Ya, bukan sering praktek. Analisa data dulu. Tren yang saat ini sedang tinggi apa, dan itu akan dikembangkan di perusahaan tersebut, ya kan? Terus pentingnya untuk mengikuti tren kan yang terbaru dan beradaptasi dengan teknologi baru. Mengatasi tantangan ini
bisa dengan berpartisipasi dalam pelatihan, seminar ataupun forum diskus di bidang IT. Jadi tidak serta-merta kita punya idealisme, tidak. Ketika idealisme di IT itu digenggam erat, kita informasi teknologi jauh dari kata layak. Jadi kita harus ikutin seminar juga, ikutin forum diskus di bidang IT seperti itu. Training gitu Ya, training. Oke, nih, lanjut. Nah, ketika nanti Adrila udah lulus nih, kan sebagai seorang fresh graduate yang baru pertama kali mencari pekerjaan di bidang IT, bagaimana sih tips untuk membangun portofolio yang bagus dan untuk membangun personal branding yang bagus itu gimana sih, Pak? Oke, gini. Untuk membangun portofolio dan personal branding, satu, kamu harus mempunyai dan meyakini kamu mempunyai skill. Kan? Bisa kamu buat proyek pribadi atau kontribusi di proyek open source untuk menunjukkan keterampilan kamu. Yang kalau memang kamu tunjukkan keterampilan kamu seperti apa di bidang data analis. Oke. Yang kedua, gunakan platform seperti LinkedIn untuk membangun jaringan dan mempresentasikan keahlian kamu. Itu bisa dari sosial media. Kita manfaatkan sosial media yang baik dan bijak ya. Nah, itu bangun personal branding kamu di situ. Dan juga pastikan untuk mencantumkan pengalaman dan keterampilan secara jelas di CV dan profil online ketika ingin melamar pekerjaan ataupun bahwasanya personal branding Adrila sebagai data analis. Spesifikasi apa? Analis di bidang database. Nah, kamu tunjukkan skill-skill ataupun bisa mengupload hasil proyek studi kamu di media sosial, ataupun kamu bisa membuka atau membuat website portofolio sendiri ketika kamu dicari di dunia internet. Ternyata ada personal branding kamu seperti itu suatu nilai tambahan plus gitu. Jadi dari project LinkedIn ya. Iya. Project. Jadi seperti itu ya, Pak kok. Ya, tantangannya gimana, terus juga cara membangun personal branding, terus juga langkah awalnya, terus juga kayak data analis itu harus mempersiapkan apa aja gitu, fokus apa aja kan. Oke, makasih atas waktunya. Yes, thank you. Oke guys, jadi cukup sekian hasil wawancara kita, kurang lebihnya seperti itu, dan semoga bisa lebih bermanfaat lagi. Yes, see you. Bye. Bye.